Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nugraha akan melanjutkan materi tentang model-model pembelajaran kooperatif. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang model role playing. Nah, model role playing ini biasa kita sebut dengan bermain peran ya. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh guru, yaitu yang pertama adalah guru menyusun skenario yang akan dimainkan oleh siswa. Kemudian siswa dibagi kelompok yang beranggotakan 5 orang atau menyesuaikan dengan jumlah siswa di kelas tersebut. Kemudian selanjutnya guru memilih beberapa siswa untuk mempelajari skenario. Kemudian selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya guru memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya skenario yang dibagikan akan dipelajari oleh siswa sebelum ditampilkan. Kemudian selanjutnya setelah selesai proses peragaan, maka guru membagikan lembar kerja yang bertujuan untuk penilaian bagi masing-masing kelompok. Kemudian selanjutnya ada masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulannya. Kemudian selanjutnya guru mengevaluasi penampilan tiap kelompok dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian selanjutnya ada model snowball throwing. Langkah-langkah apa yang harus disiapkan oleh guru? Mari kita lihat. Yang pertama adalah guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Kemudian guru membentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang atau menyesuaikan dengan jumlah siswa di kelas tersebut. Kemudian masing-masing ketua kelompok diberikan materi dan menjelaskannya kepada anggota kelompoknya. Kemudian selanjutnya masing-masing diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa yang terkait tentang materi yang sudah dijelaskan atau yang sudah didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Kemudian masing-masing anggota kelompok itu dibuat di dalam kertas pertanyaannya, kemudian digulung atau dibuat seperti bola, digulung dan dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain. Ataupun kalau misalnya tidak mau berakibat kegaduhan, mungkin bisa diberikan secara estafet ya kepada temannya, atau bisa juga diiringi dengan lagu terlebih dahulu supaya bola yang dari masing-masing siswa itu dapat berputar dengan baik dan tidak kembali kepada siswa yang menuliskannya. Kemudian eh, siswa mendapat satu bola dan satu pertanyaan. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis pada bola tersebut ya, kertas yang berbentuk bola tersebut. Dan begitu juga terus secara bergantian, kemudian ada evaluasi pembelajaran dan kemudian penutup. Selanjutnya ada model teman sebaya. Nah, model teman sebaya ini, langkah apa yang harus dipersiapkan oleh guru? Yang pertama, guru memilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri. Kemudian membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen ya, baik itu laki-laki perempuan atau tingkat kemampuan menyerap materi pembelajaran, ada yang tingkat penyerapan materinya cepat, sedang, dan lambat. Kemudian untuk membuat kelompoknya itu disesuaikan dengan sub-sub materi yang akan disampaikan. Jadi kalau misalkan submaterinya ada 5, maka dibuat 5 kelompok. Kalau submaterinya ada 4, berarti membuat 4 kelompok. Kemudian selanjutnya, masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu subbab materi dan dipandu oleh siswa yang memiliki tingkat kemampuan menyerap materi yang paling cepat di kelompok itu.
terlebih dahulu mempelajari, setelah memahami, kemudian menjelaskan kepada teman kelompoknya. Dan apabila di sana ada siswa yang belum paham apa yang disampaikan oleh siswa, saling berdiskusi di dalam kelompok tersebut dan tetap dipimpin oleh tutornya ya, teman sebaya ya, tutor teman sebayanya. Kemudian siswa tersebut diberi waktu yang cukup untuk saling berbagi pengetahuan, baik di dalam ataupun di luar kelas. Nah, ini kondisinya bisa di dalam kelas atau di luar kelas, ataupun bisa saling berbagi pengetahuan ataupun pengalaman ya. Kemudian selanjutnya setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan submateri sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Kemudian setelah kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan urutan submaterinya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan penutup. Itu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu model group investigation. Langkah apa yang harus dipersiapkan oleh guru untuk mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan model group investigation? Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang di dalamnya beranggotakan 4 atau 5 orang siswa, bisa juga menyesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian selanjutnya, siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih. Kemudian selanjutnya siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam tahap kedua. Kemudian selanjutnya siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh pada tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan disajikan secara menarik ya, sebagai bahan untuk dipresentasikan kepada seluruh siswa di kelas tersebut. Kemudian selanjutnya siswa menyajikan hasil kerja kelompoknya, dan yang terakhir siswa dan guru mengevaluasi hasil kerja dari tiap kelompok. Selanjutnya ada model inside-outside circle ya. Inside-outside circle ini langkah apa yang harus dipersiapkan guru dalam melaksanakan model pembelajaran ini? Yang pertama adalah separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil dan seluruh siswa di dalam kelompok tersebut menghadap keluar lingkaran. Jadi menghadapnya keluar lingkaran, kemudian separuh siswa di dalam kelas tersebut yang sisanya membentuk lingkaran di luar lingkaran yang pertama, berarti di depan siswa yang menghadap di lingkaran kecil itu, kemudian menghadapnya ke dalam ya. Sedangkan lingkaran yang lebih besar atau lingkaran yang keduanya menghadap ke dalam. Jadi posisinya berhadapan-hadapan dengan lingkaran tadi yang pertama. Kemudian dua orang siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian selanjutnya siswa yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser 1 atau 2 langkah searah jarum jam. Nah, ini juga bisa dikombinasikan jika sudah bagian besar yang bergerak, bergantian yang bagian kecil yang bergerak. Bisa seperti itu dikombinasikan. Kemudian selanjutnya siswa yang berada di lingkaran besar yang membagikan informasi dan demikian seterusnya. Kemudian selanjutnya ada model nomor berstruktur. Nah, bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan oleh guru terkait dengan penggunaan model nomor berstruktur ini? Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok, setiap anggota kelompok mendapatkan nomor ya. Jadi kalau misalnya anggota kelompoknya ada 5, kita buat nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan sebanyak sejumlah kelompok. Jadi satu kelompok itu mendapatkan nomor urut. Kemudian selanjutnya penugasan diberikan kepada siswa berdasarkan nomor. Kemudian siswa keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor sama dari kelompok lain. Jadi nomor 1 siswa yang kebagian nomor 1 di setiap kelompoknya bergabung menjadi satu kelompok, begitu seterusnya.
Kemudian siswa melaporkan hasil dari tanggapan dari kelompok lain, kemudian kesimpulan dan penutup. Baik, beberapa model kooperatif yang sudah dipaparkan sampai saat ini, itu biasanya cocok juga sebagai internalisasi nilai dan karakter ya. Karena di sini siswa mendapatkan situasi harus memimpin kelompok, ada yang mendapatkan situasi menjadi anggota kelompok, kemudian ada juga situasi harus berdiskusi ya, harus berinteraksi dengan temannya dalam satu kelompok, membahas tema atau materi tertentu, kemudian ada juga situasi tentang eh, bisa menampilkan atau tampil di depan teman-temannya atau di depan kelas, itu juga sangat baik untuk internalisasi nilai dan karakter bagi siswa. Kemudian apa nilai dan karakter apa yang dapat dimunculkan atau yang dapat dialami oleh siswa? Yang pertama adalah tingkat nilai percaya diri ya. Percaya diri siswa itu mendapatkan pengalaman karena bagaimana percaya diri dalam tampil di depan kelas misalnya. Atau misalnya percaya diri mengungkapkan pendapat pada kelompoknya atau percaya diri pada saat memimpin atau menjadi ketua kelompok. Kemudian yang kedua adalah berani mengungkapkan pendapat ya. Berani mengungkapkan pendapat harus dibiasakan sejak dini. Maka model pembelajaran ini sangat cocok untuk berani mengungkapkan pendapat. Kemudian selanjutnya adalah bertanggung jawab atas apa yang telah ditugaskan oleh guru ya. Misalnya ditugaskan menjadi tutor. Nah, itu siswa tersebut harus bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya sebagai tutor ataupun sebagai ketua kelompok misalnya. Dan atau bukan hanya ketua kelompok, sebagai anggota kelompok juga bertanggung jawab menjadi berperan menjadi anggota kelompok. Kemudian kalau bermain peran sudah barang tentu bertanggung jawab atas peran apa yang diberikan oleh guru pada skenario tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menghormati dan menghargai orang lain gitu ya di setiap sisi dalam pembelajaran cooperative learning ini memberikan pengalaman bagi siswa bagaimana menghargai dan menghormati orang lain ketika berbicara mengungkapkan pendapat bagaimana ketika pendapat-pendapat itu disampaikan kemudian disimpulkan apakah ada pendapat yang melengkapi apa yang ditugaskan atau bahkan eh, pendapat yang kurang pas atau keliru ya dalam hal berpikir. Hal itu biasa dan pengondisian itu sangat bagus sekali sebagai bentuk internalisasi nilai dan karakter. Baik, demikian yang bisa dapat sampaikan. Untuk selanjutnya kita melanjutkan ke materi selanjutnya dan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.